Sidang lanjutan agenda putusan kasus dugaan penyalahgunaan narkoba yang menjerat musisi legendaris Faris RM kembali menjadi pusat perhatian publik setelah ditunda di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin, 21 Juli 2025. Apa alasannya Bang, kenapa sidang hari ini ditunda? Sidang hari ini tetap berjalan, ya sidang tetap berjalan, cuma tadi selentingan kabarnya jaksa minta penundaan penuntutan. Jadi nanti akan disahkan dalam persidangan nanti di mana jaksa kemudian memohon kepada majelis supaya sidang ditunda. Alasannya karena agenda penuntutannya jangan situ dulu. minggu depan baru siap. Kecewa nggak sih nih Bang melihat jalan proses ini? Enggak kecewa dong, kalau pengacara itu selalu ada yang begitu. Kadang kita minta penundaan terhadap pledoi, kadang hakim minta penundaan karena kesibukan, kadang jaksa minta ada barisnya pasti itu. Jadi kita udah siapin pers beberapa kali penundaan itu udah biasa kalau pengacara. Jadi nggak ada kecewa. Dengan tuntutan di nantinya akan di Ya nanti kita lihat tuntutan seperti apa yang jelaskan. 3 pasal yang didakwakan itu adalah pasal mengenai pengedar. Sementara pasal mengenai pengguna itu tidak didakwakan. Jadi karena pasal pengedar tentunya masyarakat kan memang fakta dan bukti-bukti dan saksi dinyatakan dia bukan pengedar. Jadi 3 pasal ini rasanya tidak masuk untuk orang Faris RM sebagai pengedar. Jadi kemungkinan tuntutannya bisa lupa. Karena pasal yang sebagai pengguna adalah pasal 127. Tapi pasal ini tidak dicantumkan dalam dakwaan. Begitu. hari ini ada support dari keluarga sendiri. Oh, keluarganya selalu mensupport. Keluarganya selalu mensupport. Ya tentunya pasti menjelaskan di segmen 3 dari Undang-Undang Narkotika mana-mana pasal pengedar, mana-mana pasal pengguna. Jadi 3 pasal yang didakwakan oleh ini dari BNN yang itu adalah pasal pengedar, bukan pada pengguna. Sementara bahasa N adalah orang pengguna. Harusnya dia dijerat dengan pasal 127 Undang-Undang Narkotika, tapi tidak. Di dalam dakwaan tidak ada pasal 127 sehingga hanya pasal sebagai pengedar. Jadi kemungkinan besar harapannya tuntutan dari jaksa itu dituntut tuntas dari jaksa. Ya. Akan berpedoman seperti juga masih Bang? Ya, kita nggak tahu ini hakim majelis ini persidangan akan berpedoman kepada apa yang disampaikan kepala BNN, kan masing-masing institusi beda ya. Tapi kita sih mengapresiasi secara positif apa yang disampaikan oleh kepala BNN. Tidak perlu menangkap artis. Tapi begini, sebenarnya yang ditangkap itu bukan artis atau siapanya. Yang harus ditangkap itu pengedar. Kalau artis ini pengedar ya tangkap. Gitu. Tapi kalau artis ini hanya pengguna ya, BNN pikir-pikir untuk menangkapnya. Tapi apa yang disampaikan secara faktual ditekankan oleh BNN kemarin itu memang tujuannya supaya BNN lebih fokus kepada pemberantasan pengedar. Jadi tenaganya BNN lebih kepada mencari pengedar yang mau ditangkap oleh mereka daripada nyari pengguna ditangkap dengan cari pengedar, karena kosnya lebih efisien kan, daripada pengguna ditangkap ribut mendingan pengedarnya jadi dikejar. Itu yang sedang dikerjakan oleh BNN. Kita apresiasi terhadap apa yang dipikirkan dan dikerjakan oleh BNN untuk posisi itu. Bang sebagai kuasa hukum seberapa yakin sih Bang bahwa nanti putusan akan Kita selalu punya keyakinan, tapi keyakinan kita kan kadang-kadang dipatahkan oleh tuntutan jaksa kan. Jadi harapannya keyakinannya ya dituntut lepas karena nggak ada pasal pengguna yang dicantumkan dalam dakwaan. Harapan kita tadi udah kita berharap supaya seorang Faris RM oke lah tidak dituntut lepas, tapi paling tidak tuntutannya adalah dia direhabilitasi. Karena memang dia perlu rehab. Begitu. Bukti kuat banget yang akan Ya bukti-bukti kuat ya, yaitu dia adalah pengguna. Bukti paling kuat kan, dari kronologisnya, dari fakta-faktanya dia adalah pengguna kan? Dan tidak ada bukti-bukti atau fakta-fakta saksi-saksi menyatakan dia adalah pengedar. Itu sudah kuat juga. Jadi menguatkan posisi bahwasanya seorang Faris RM adalah hanya sebagai pengguna. Nah kalau sebagai pengguna, persoalannya dakwaan jaksa adalah sebagai pengedar. 3 pasal yang disampaikan jaksa adalah pasal-pasal mengenai pengedar. Itu kata saksi ahli BNN kan. Nah, jadi kita berpedoman pada situ. Nah akhirnya tidak ada dakwaan pada sebagai pengguna.
sementara dia tahu ditunda ya. Saya sekali nggak ada dapat